Halo, hai, assalamualaikum. Salam satu hobi, suara penghobi merpati reply. Untuk kali ini saya akan mereview anakan dari merpati hasil dari kandang sendiri ya. Yang dulu pernah saya review pada usia 10 atau 15 hari dan sekarang sudah usia ke 25 hari. Di hari ke 25 saya akan coba perlihatkan seperti apa progres perkembangannya sampai dengan hari ke 25 ini. Ya. Nah, kebetulan saya punya dua indukan merpati yang menetas di hari yang sama, jadi anakan sekarang usia anakannya sama, otomatis 25 hari. Nah, ini akan saya coba kasih lihat masing-masing satu dari indukannya. Nah, kalau yang ini indukannya yaitu merpati endemik ya, merpati kupu X Jawa Kedu, usia sudah 25 hari. Nah, sudah sejauh mana perkembangan dan progresnya, ya, sudah bisa apa. Nah, ini akan saya review. Nah, responnya cukup baik ya, sangat baik banget responnya. Baik. Tapi yang responnya paling bagus ini ya, putih. Nah, ini indukan merpati pos, jantannya pos, dan induk betinanya sudah silangan antara pos sama polong. Nah, coba kita kasih lihat. Nah, ini kemarin sudah saya coba kasih makan langsung menggunakan ini jagung ya, langsung menggunakan biji-bijian secara langsung, tidak menggunakan botol lagi. Biasanya saya kasih makan burung menggunakan jagung ini langsung setelah usia 1 bulan lebih. Nah, kemarin saya coba kok sudah bisa respon makan langsung dengan jagung. Ya, saya coba kasih. Ya. Lihat teman-teman, kan ya sudah bisa matok dan bisa menelannya secara langsung, dan responnya bagus banget. Ini sudah mulai belajar FTM ya di usia 25 hari, masih paling loncat-loncat saja, mungkin lebih tepatnya jam tumi ya, CTM belum FTM karena masih hanya loncat saja. Saya biasa pakai glove, ini nggak pakai glove jadi responnya kurang. Ya, sudah lancar sekali makan langsung menggunakan jagung, sudah tanpa menggunakan botol lagi. Dan tentunya progres masing-masing burung tentunya berbeda-beda ya. Jadi masing-masing burung, masing-masing jenis merpati itu punya karakternya masing-masing. Ada yang mungkin progresnya cepat, ada yang lambat ya. Saya nggak bisa menjamin kalau setiap jenis merpati itu bisa memiliki progres atau perkembangan yang sama, tergantung dari karakter dan treatment yang kita lakukan. Nah, ini kenapa saya
mencoba dan akhirnya bisa ya, merpati usia 25 hari sudah bisa makan mandiri. Jadi awalnya kemarin sempat saya kasih di kandang itu, di tempat makannya saya kasih pur, dan saya lihat kok burung sudah mau matuk-matuk sendiri. Akhirnya di hari berikutnya saya coba kasih langsung jagung, dan ternyata mau matuk dan bisa menelannya juga. Tapi yang perlu diperhatikan bagi teman-teman yang khususnya proses perpindahan dari yang sebelumnya menggunakan pur ke jagung adalah yang perlu diwaspadai adalah hati-hati jangan memberikan makan terlalu banyak, karena sebelumnya menggunakan pur yang relatif lunak dan gampang dicerna, sekarang kasih makan jagung yang tentunya proses pencernaannya agak lama. Jadi ketika memberikan makan jagung iya lihat ini ya, jangan terlalu banyak. Perhatikan komposisi minumnya juga, agar sebisa mungkin kasih minumnya lebih banyak nggak apa-apa, karena biar proses pencernaan si burung ini tidak terganggu. Karena ketika kita ngasih makan jagung terlalu banyak dan minumnya kurang, yang akan terjadi adalah tembolok ini bakal mengeras. Tentunya makanan susah tercerna dan akan berpotensi burung itu sakit. Jadi hati-hati ketika teman-teman baru memberikan makan biji-bijian, khususnya jagung. Untuk tahap awal harus diperhatikan minumnya juga agar bisa lebih banyak komposisi airnya, nggak apa-apa. Jadi kita kasih makan, kita kasih minum semaksimal mungkin, sebanyak-banyaknya, agar burung ini mudah mencerna makanan. Ya, ini tidak atot, tentunya temboloknya tidak mengeras. Ini jangan sampai tembolok si merpati ini mengeras, karena akan berpotensi burung itu susah mencerna makanan dan sakit. Tentunya potensi yang paling buruk adalah risiko paling buruk, burung itu akan mati. Nah, kita coba kasih lihat respon burung yang lain ya. Tadi anakan dari merpati kehilangan pos sama kolong ya, tentunya mau merespon makan dengan baik. Sekarang kita coba anakan yang satunya lagi, itu anakan dari merpati endemik. Nih, coba kita kasih lihat bagaimana respon terhadap makanan atau jagung. Kalau ini kayaknya masih kurang begitu respon ke jagung, makannya masih agak kesusahan ya. Tentunya ya itu tadi saya bilang, progresnya nggak bisa disamakan. Setiap burung itu punya karakter dan punya perkembangan masing-masing. Nah, ini kemarin masih saya suapin. Nah, mungkin salah satu prosesnya ketika belum bisa makan ya seperti ini. Nah, kita pancing agar mulutnya mau terbuka. Agak susah tentunya ya. Coba kita pancing satu dulu biar mau buka mulut. Kita kasih dengan komposisi yang lebih banyak. Nah, agak kurang tenang ya ini. Coba sedikit respon. Ya, bagi teman-teman yang punya kendala dalam proses pencetakan merpati free fly, khususnya untuk anakan merpati yang masih di bawah 1 bulan, bisa sharing nanti di kolom komentar.
barangkali saya bisa jawab, saya akan jawab sesuai dengan pengalaman saya, sepengetahuan saya. Masih belum respon, coba saya kasih minum dulu. Dan tentunya satu dengan yang lainnya responnya berbeda. Tadi untuk merpati pos dengan mudahnya dia makan, sekarang agak susah, dia masih pengenalan makanan dulu. Mungkin agak bingung ya, biasanya pakai glove, coba saya pakai glove. Nampaknya agak kebingungan, biasa saya pakai glove. Nah, ini yang satunya responnya sama ya kan. Nah, jenis merpati yang sama pun responnya berbeda, padahal masih satu induk. Ini cukup baik merespons makannya. Nah, langsung mau masuk, langsung mau makan. Nah, menelannya juga lancar. Nah, ini kok kenapa saya di usia 25 ini saya kondisikan untuk bisa makan secara mandiri, tidak menggunakan botol, adalah agar si merpati ini tidak ketergantungan sama botol. Karena pengalaman saya sebelumnya, ketika kita masih saja menggunakan botol sampai dengan merpati itu mau berdana, merpati ini bergantung dengan botol. Ketika kita tidak pegang botol, merpati ini responnya kurang baik. Jadi untuk proses pencetakan kali ini saya menggunakan langsung, saya kondisikan merpati itu bisa mandiri sejak dini sebelum usia 1 bulan, agar mau makan langsung di tangan seperti ini ya, sejak dini. Jadi ketika perdana itu merpati sudah mandiri, sudah makan langsung di tangan, dan mudah-mudahan harapan saya merpati lebih bonding ke tangan, tidak ke botol. Nah, itu salah satu alasan kenapa saya terapkan anakan merpati ini mandiri sejak usia kurang dari 1 bulan. Nah, ini cukup baik responnya ya. Nah, ini saya ingatkan juga bagi teman-teman yang masih tahap awal mencetak merpati free fly, saya sarankan untuk mencetak lebih dari 1 ekor, karena ini akan mempermudah ketika proses perdana di usia sekitar 2 bulan lebih. Jika teman-teman hanya mencetak 1 ekor merpati, tentunya ketika perdana itu akan bukan sedikit repot, tapi sangat merepotkan, karena merpati akan susah untuk terbang, semangatnya berbeda ketika merpati itu ada temannya. Jadi saya sarankan teman-teman kalau mau mencetak merpati ya lebih dari 1 ekor. Atau mungkin bagi teman-teman yang mungkin belum punya pengalaman meloloh merpati secara atau meloloh sendiri, saya sarankan mending teman-teman beli bahan setengah jadi, misalkan merpati usia segini ya, hampir sebulan atau sebulan lebih, yang sudah skill FTM atau bumerang. Nah, karena proses perawatan merpati usia dini di awal meloloh itu cukup merepotkan dan berpotensi terjadinya merpati itu sakit, karena kita tidak tahu cara merawat dengan baik dan benar. Saya juga seperti itu dulu, awal pertama dan kedua kalinya mencetak merpati itu sering merpati itu sakit, dan ada juga pernah mengalami kematian.
karena kita tidak tahu proses penanganannya, cara yang benar seperti apa. Kadang penyakit yang sering menjangkit anakan merpati itu salah satunya adalah penyakit kalau orang Tegal itu ngasih nama pateken atau patolen. Kalau orang Tegal kasih nama patolen. Kalau banyak orang ada yang ngasih nama juga sakit patek ya, seperti itu, yang mana biasanya di kaki atau di muka sampai dengan paru itu ada benjolan-benjolan kuning, sampai dengan mungkin adalah sakit gom ya, yang ada di dalam paruh merpati. Dan tentunya itu proses penyembuhannya cukup harus dengan telaten dan ya penuh dengan kesabaran. Salah satu penyebab penyakit itu karena pertama dari tempatnya mungkin kotor, keduanya lembab, jadi merpati gampang terjangkit penyakit atau virus tersebut. Tapi alhamdulillah setelah 1, 2, dan 3 kali saya proses cetak merpati free fly, kendala-kendala tersebut sudah tidak saya alami, karena awal dulu saya menggunakan, ketika meloloh menggunakan pakan basah ya, pure yang kita basahi, sehingga ketika kita menggunakan pakan basah otomatis si anakan merpati itu akan kotor, dan ketika sisa makanan yang ada di mungkin muka atau di badan merpati itu tidak dibersihkan secara maksimal, itu akan menimbulkan penyakit. Nah, sekarang saya menggunakan sistem pakan kering ya, di usia 10 atau 14 hari saya pisahkan dari induk, langsung menggunakan pakan kering atau pur kering. Tentunya tutorialnya ada di video saya sebelumnya, bisa dilihat nanti bagaimana cara meloloh anakan merpati dengan pakan kering agar tidak menimbulkan potensi penyakit ya. Salah satunya adalah itu alasan kenapa saya menggunakan pakan kering, tidak menggunakan pakan basah lagi, dan tentunya tidak akan adaptasi 2 kali. Kalau kita menggunakan pakan basah, otomatis merpati itu sedikit besar, ya tentunya harus beradaptasi dengan pakan kering. Nggak mungkin pakan basah sampai dengan usianya dewasa. Jadi itu salah satu alasan kenapa saya sekarang menggunakan pakan kering langsung ketika meloloh merpati dari awal proses cetak merpati free fly ya. Mungkin itu sedikit pengalaman dari saya ya, bukan termaksud saya menggurui ataupun lebih baik, lebih pintar dari teman-teman ya. Kita belajar terus agar bisa dapat ilmu-ilmu baru ya. Tentunya saya juga perlu masukan dari teman-teman bila misalkan proses atau tutorial yang saya berikan mungkin kurang pas atau ada yang salah, bisa dikoreksi juga ya. Demikian, terima kasih video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.